Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan lebih daripada itu, semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah rasa cinta mendalam kepada Rasulullah SAW, sehingga memiliki kemampuan untuk meneladani seluruh aktivitas kehidupan beliau dan seluruh pedoman yang telah beliau bawa untuk bisa membimbing kita menuju kehidupan yang lebih mencerahkan dan berkemajuan. Saudara-saudariku dimanapun berada, di antara nikmat yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang insan beriman ialah ketika ia mampu menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi seluruh cinta yang hadir dalam dirinya, bahkan cinta kepada dirinya sendiri. Nah, di antara semua wujud kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu ialah dengan cara senantiasa kita mencoba untuk melakukan berbagai macam bentuk tindakan, aktivitas, perilaku berkehidupan sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Itulah perjuangan terbesar yang kita bawa dalam mengemban misi kehidupan ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesempatan untuk berjumpa, bahkan berpotensi untuk membersamai Rasulullah SAW bersama orang-orang terbaik dan terdekat dengan beliau. Teman-teman, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tentunya perlu diekspresikan. Cinta itu adalah bagian dari rasa di hati yang harus memiliki pembuktian. Seorang yang mencintai pasangan, contohnya pembuktiannya adalah dengan cara menikahinya, memberikan ekspresi kebaikan. Pun demikian orang tua yang mencintai anaknya, tidak cukup dengan memendam dalam hatinya, perlu diwujudkan dengan perlindungan dalam bentuk pengayoman, pemberian kebutuhan yang memuliakan anak-anak yang dicintainya. Demikian cinta kita kepada Rasulullah SAW tentu butuh ekspresi dan menjangkau secara komprehensif, menjangkau secara menyeluruh. Bukan sebagian-sebagian, hanya cinta Nabi Muhammad misal kepada ajaran ritualnya, tetapi tidak mencintai Nabi untuk mempraktekkan akhlaknya, tidak mencintai Nabi untuk mempraktekkan tuntunan akidahnya. Maka seluruh tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu berupa ibadah, muamalah, akhlak, maka semua wujud itu mesti kita tampilkan dalam kehidupan sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Nah, awal semua risalah ketika dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di antara keunggulannya dibandingkan dengan nabi-nabi lain adalah diviralkannya kelahiran beliau dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari mukjizat, sebagian dari keistimewaan, bahkan sebagian dari teladan yang diberikan kepada kita semua untuk menjadi patokan bagaimana cara kita menyikapi sebuah kelahiran, cara kita mensyukuri nikmat kelahiran, cara kita memulai menghadirkan tentang kehidupan dari mulai kita mendapatkan nikmat kelahiran. Itu bagi orang tua kepada anaknya, bagi kita setelah memahami, setelah jalannya kehidupan, inilah sesuatu bagian dari yang sangat penting. Dan itulah ketika Nabi Muhammad SAW beliau menunaikan puasa di hari Senin, lantas ditanya oleh sahabatnya, kenapa baginda Nabi Muhammad menunaikan puasa di hari Senin? Maka beliau menjawab, ini adalah hari ketika aku dilahirkan. Nah, untuk mensyukuri nikmat kelahiran, beliau kemudian menunaikan ibadah puasa. Maka di dalam puasa itu ada dua hal pokok yang akan meningkat, yaitu yang bagian pertama pokok meningkatkan amal soleh, yang kedua adalah menekan perbuatan maksiat. Bukankah orang puasa lebih menjaga puasanya, dia menekan perbuatan-perbuatan maksiat? Maka hakikat usia itu, hakikat umur itu, hakikat kelahiran itu adalah bagaimana membuat peta jalan kehidupan yang meningkatkan beragam jenis amal soleh dalam saat yang bersamaan, menekan potensi-potensi salah dari sejak dilahirkan
kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, maka ketika kita tumbuh, berkembang, memiliki pikiran, menggunakan dengan baik, sampai kita meninggal, kita memiliki tugas meningkatkan amal soleh dan menekan amal salah kita. Jadi dari kelahiran Nabi saja sudah memberikan sebuah kesan yang mendalam kepada kita. Ada tuntunan berkehidupan, ada keistimewaan di dalamnya. Itu yang menjadikan berbagai macam bentuk nilai-nilai dalam kehidupan.